Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yarfa'illahilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sahabat pendengar RRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya memberikan sedikit materi sampai menjelang berbuka puasa nanti, yaitu dengan judul peran orang tua dalam memberikan pendidikan agama kepada anak. Berbicara mengenai peran orang tua dalam memberikan pendidikan agama kepada anak tentulah sangat urgen. Apalagi di zaman milenial saat ini, anak tumbuh bersama dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, di mana anak bisa mengakses kapanpun dan dimanapun kemajuan teknologi tersebut. Maka di situ orang tua dituntut untuk bagaimana bisa membentengi anak dari hal-hal yang negatif. Bagaimana bisa orang tua memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Bagaimana juga orang tua bisa memfilter mana hal-hal yang diadopsi oleh anak dari hal-hal yang negatif tersebut. Anak merupakan aset ataupun investasi yang berharga bagi orang tua. Mendidik anak bukanlah perkara yang mudah, butuh tantangan, banyak hambatan yang dihadapi. Sebagai orang tua, mampukah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya? Kita harus menginterogasi diri kita. Kita harus memeriksa diri kita. Bagaimana pola asuh kita terhadap anak-anak kita sekarang? Sudah baikkah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita? Anak yang soleh akan mendatangkan kebaikan untuk orang tuanya. Ketika orang tua memberikan pendidikan yang baik, nilai-nilai agama yang baik, akhlakul karimah yang baik, dan anak tersebut mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kebaikan tersebut akan mengalir kepada orang tuanya. Sebaliknya, ketika orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan yang buruk kepada anak-anaknya, maka itu akan menjadi dosa jariah bagi orang tuanya. Pendidikan di sini bisa kita bagi kepada 3 bagian ya. Itu pendidikan formal, ada pendidikan non formal, juga ada pendidikan informal. Pendidikan formal itu biasanya berada di lingkungan ataupun instansi sekolah misalnya ataupun madrasah. Pendidikan non formal biasanya berada di lingkungan masyarakat seperti kursus misalnya, les, ataupun keterampilan-keterampilan lainnya. Sedangkan kita kaji di sini adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan berlangsung di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan madrasatul aula atau pendidikan pertama bagi anak. Ibu sangat berperan dalam pendidikan anak. Kenapa? Karena sebagian besar waktunya itu dihabiskan di rumah bersama dengan anak. Dan dari segi batinnya, ibu juga lebih dekat dengan anak dibandingkan dengan ayah. Sedangkan ayah biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah karena mencari nafkah. Tapi tidak langsung orang tua selaku ayah di sini lepas tangan dalam mendidik anak. Orang tua juga selaku ayah di sini juga harus ikut andil dalam mendidik anak.
Bagaimana para orang tua di sini dalam mendidik anak? Yang pertama, tanamkan rasa aman terhadap anak itu di rumah. Berikan kasih sayang. Berikan kepercayaan kepada anak. Berikan waktu yang cukup. Biar bagaimanapun sibuknya orang tua di luar rumah, berikanlah waktu yang cukup untuk anak dalam mendidik anak. Pendidikan Islam merupakan hal yang sangat urgen. Makanya, di dalam Islam itu dikatakan, Thalabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Oleh karena itu, wahai ayah, ibu, sediakanlah waktu bersama di rumah. Kalau selama ini ayah dengan ibu abai dengan pendidikan agama anak, mulai dari sekarang, mulailah berikan pendidikan yang baik untuk anak. Berhati-hatilah dalam memberikan pendidikan kepada anak. Ketika zaman berubah, maka tantangannya juga pasti akan berubah. Orang tua yang dulu mungkin berpikir mereka biarpun sekeluarga ada 12 orang, ada 17 orang, anak-anaknya patuh, taat, bisa diatur semua. Tapi mereka lupa kalau dulu belum ada yang namanya kemajuan teknologi. Kalau sekarang, katanya orang tua punya anak 3 pun sudah panas kepalanya. Punya anak 2 pun sudah panas kepalanya. Karena katanya anak sekarang sudah tidak bisa diatur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya pendidikan agama itu sangat penting diterapkan untuk anak, terlebih itu orang tua. Mulailah berbenah dari sekarang, tanamkan rasa aman pada anak, berikan komunikasi yang terbaik untuk anak. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.